Apa sih sikap muslim sesungguhnya kalau ada orang yang mau bikin gereja? Begini Bapak Ibu, satu, di dalam Islam tidak ada satupun ajaran yang membolehkan kita melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Nggak ada satupun. Saya ingin tanya sama orang yang ngamuk-ngamuk kalau orang pengen mendirikan rumah ibadah itu. Dari mana dia dapat dalilnya, Pak? Ada nggak di Quran? Kalau ada gereja hancurin, ada nggak? Kalau ada orang mendirikan rumah ibadah nggak usah diizinkan, ada nggak? Nggak ada kan? Kemudian kita nyontoh Nabi, Bapak Ibu. Nabi dikunjungi 60 umat Kristen Bani Najjar. Itu yang berkunjung pendeta-pendeta, jemaatnya. Begitu sampai di Madinah, minta izin kebaktian di Masjid Nabawi. Ada yang pernah umroh nggak? Ada kan? Tahu nama Masjid Nabawi kan? Itu masjid yang sangat mulia, Bang. Oleh Nabi diperbolehkan kebaktian di Masjid Nabawi. Bayangkan Nabi memperbolehkan umat Kristen kebaktian di Masjid Nabawi. Coba Bapak Ibu, tempat yang sangat mulia. Nabi nggak melarang, sahabat yang lain pengen melarang. Da'uhum, kata Nabi. Jangan larang mereka, biarkan saja. Mereka sedang beribadah. Nah sekarang mereka ingin beribadah di rumah ibadah mereka sendiri. Kita melarangnya alasannya apa? Karena belum ada izin. Mengapa belum ada izin? Karena memang nggak diizinkan. Saya belak-belakan aja ini Pak. Masih banyak oknum pejabat yang menghalang-halangi pendirian rumah ibadah. Saya kalau bisa marahin pejabat itu tak marah, bener aja. Sayangnya saya ini bukan pejabat yang lebih tinggi kan begitu. Kok ada ya? Dan saya menyayangkan Bapak Ibu ketika mohon maaf ini pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Saya sebagai seorang Kristen pelayan Tuhan, pendeta Kristen, menaruh hormat yang sangat tinggi kepada Ustadz Suparman Abdul Karim Hasan ini. Kenapa demikian? Karena pemikirannya begitu bagus, begitu mulia. Saya ingin tegaskan kepada kita, kalaulah ke depan semakin menjamur, semakin banyak yang memiliki pemikiran, pemahaman, sekaligus membuat pernyataan-pernyataan yang menyejukkan seperti ini. Saya yakin Indonesia akan terus dalam keharmonisan, kekompakan, kesatuan, dan kebersamaan yang semakin bermutu atau semakin berkualitas. Sebagai public figure, seorang Ustadz kondang, saya sangat bangga dengan kehadiran dari Ustadz Suparman Abdul Karim Hasan ini. Sekali lagi, dengan dua tangan, saya menaruh hormat yang sangat tinggi kepada Bapak Ustadz Suparman. Saya berdoa, Bapak Ustadz bersama keluarga sehat-sehat, kemanapun berdakwah, biarlah kiranya dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, terus mendengungkan, menggaungkan, menyuarakan pemikiran-pemikiran yang sangat indah, menarik, mulia, di mana muatan atau substansi dari ulasannya, dari dakwah, dari pernyataannya selalu membawa kesejukan dan juga selalu membalut rasa keadilan di dalamnya. Terus terang saya katakan 100% saya setuju dengan pola pikir, pengertian, pemahaman, pernyataan, dan ungkapan hati dari Ustadz Suparman Abdul Karim Hasan ini. Memang ada oknum-oknum tertentu
Yang mana hal itu bukan menjadi sebuah rahasia, tapi sudah diketahui publik. Ada oknum-oknum tertentu yang seringkali berupaya untuk memiliki pengertian, pemahaman, penghayatan iman yang dangkal dalam beragama. Sulit dan sukar sekali untuk menerima keperbedaan yang ada, termasuk dalam konteks keperbedaan agama atau keyakinan. Dengan demikian seringkali muncul tindakan-tindakan yang tidak terhormat, tidak terpuji dari oknum-oknum tertentu yang tidak toleran atau yang intoleran. Kita berdoa kepada orang-orang atau oknum-oknum yang memang hanya segelintir atau segelumit saja, supaya dibuka Tuhan mata hati, mata rohani orang-orang tersebut, sehingga benar-benar saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati. Yang ditumbuh kembangkan adalah toleransi, karena memang realita kenyataannya Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana kita sebagai anak bangsa lahir di negara ini, bertumbuh di negara ini, berkarya di negara ini sesuai dengan potensi panggilan karunia masing-masing. Biarlah semua kita boleh saling merangkul, saling mengasihi. Sebagaimana yang kita tahu bersama, ada di daerah tertentu pemerintah setempat menyegel tempat ibadah dengan alasan belum ada izin katanya. Nah, pertanyaannya, apakah gereja yang disegel itu tidak mau mengurus izin? Saya yakin mereka pasti sudah berjuang untuk mengurus izin. Pertanyaan berikutnya, ketika mereka sudah mengurus izin, apakah ada kemudahan untuk merealisasikan supaya izin mendirikan gereja itu diberikan? Ini menjadi pertanyaan serius. Padahal undang-undang kita telah begitu rapi dan begitu jelas, terang benderang, khususnya dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Secara khusus kita akan menyoroti makna pasal 29 ayat 2. Dikatakan begini: negara menjamin kemerdekaan penduduknya untuk beragama dan beribadah. Artinya, negara akan melindungi, menjamin, membina dan mengarahkan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Pemerintah bertugas memberikan bimbingan dan pembinaan pada seluruh agama di Indonesia tanpa membeda-bedakannya. Pemerintah juga bertugas menjamin keamanan, kenyamanan beragama masyarakatnya dan juga memelihara kerukunan antar umat. Contoh penerapan pasal 29 ayat 2. 1. Melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. 2. Menyediakan sarana dan prasarana ibadah bagi semua agama. 3. Menerapkan hari besar suatu agama sebagai libur nasional agar umat beragama yang melaksanakan acara keagamaannya bisa lebih fokus menjalaninya. 4. Memiliki sikap menghormati atau toleransi terhadap kepercayaan dan budaya orang lain. Berlandaskan toleransi masyarakat Indonesia dengan berbagai macam agama harus saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, juga bernegara.
isi undang-undangnya sekaligus makna dari undang-undang itu sudah sangat sumber. Sekarang seluruh rakyat Indonesia, apapun agama kita, apapun keyakinan kita, mari kita tunduk patuh dan taat kepada undang-undang ini. Mari kita saling menghargai. Alkitab berkata demikian, Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kami sebagai orang Kristen, kami rindu untuk dikasihi oleh agama apapun. Kami rindu ditolong oleh agama apapun. Maka kuncinya adalah kami akan terutama mengasihi orang lain tanpa dibatasi oleh batasan apapun, termasuk agama. Kami mau menolong, kami mau mempedulikan, kami mau memperhatikan. Jadi pertama-tama mari kita turut merasakan. Coba kita pikirkan masing-masing, kalau misalnya saya sebagai orang Kristen melarang saudaraku di luar Kristen untuk mendirikan tempat ibadah baginya, maka kuncinya adalah bagaimana kalau saya sendiri dilarang untuk mendirikan tempat ibadah saya, bagaimana perasaan saya? Nah, perasaan saya yang ditolak oleh orang lain supaya tempat ibadah Kristen dibangun, hal itu harus juga dipikirkan oleh orang-orang lain dengan nilai yang sama. Jadi kalau kita tidak mau tempat ibadah kita dilarang untuk didirikan, maka jangan kita melarang orang lain mendirikan tempat ibadahnya. Tentu dengan aturan dan regulasi yang sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh undang-undang. Kepada Ustadz Suparman Abdul Karim Hasan, terima kasih Bapak Ustadz yang baik hati atas pernyataan dari Bapak yang memberikan penjelasan yang begitu luar biasa. Biar kiranya penjelasan saya ini ditambah lagi dengan penjelasan Bapak Ustadz Suparman Abdul Karim Hasan dapat semakin bergema, bergaung kemana-mana, sehingga orang-orang yang ekstrim membabi buta, yang memiliki penghayatan keimanan keagamaan yang dangkal, sempit dan miskin, terbuka mata hati, mata rohaninya, sehingga yang tumbuh adalah menghargai keperbedaan yang ada. Karena memang yang menentukan perbedaan itu adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kalau Allah yang Maha Kuasa yang baginya tidak ada perkara yang mustahil, ingin supaya satu agama di dunia ini, Allah sanggup melakukannya. Tapi realita kenyataannya ada banyak perbedaan di dunia ini. Perbedaan bukan sebagai ajang untuk saling memusuhi, saling menyakiti, saling mempersulit satu dengan yang lain. Keperbedaan yang ada biarlah bertujuan untuk kita saling melengkapi. Memang kita tidak sama, tapi bukan berarti kita tidak bisa bersama-sama.